Bab 29. Kehidupan di zaman Atlantis. Berita tentang Sanjaya yang mampu menaklukkan keris pusaka suku menyebar. Orang-orang di suku dalam sangat gembira. Sebab mereka menganggap telah mendapatkan panglima perang lagi di suku mereka, sehingga ketika perang antar suku datang, mereka akan merasa lebih aman. Beberapa petinggi mulai diskusi, kira-kira siapa wanita yang cocok untuk Sanjaya. Kebetulan kepala suku punya anak perempuan yang dianggap cocok. Sehingga mereka sepakat, nanti malam selain acara adat, juga dilangsungkan pernikahan Sanjaya dengan anak kepala suku. Sanjaya tidak tahu apa-apa tentang rencana kepala suku dan petinggi suku lainnya. Dia sedang istirahat di salah satu rumah khusus yang memang diberikan untuknya setelah Sanjaya mampu menaklukkan keris pusaka. Sanjaya mengamati keris pusaka yang ada di tangannya. Setelah diperhatikan dengan teliti, di sarung keris juga terdapat sebuah ukiran. Seekor burung Garuda sedang mencengkeram naga di kaki kanannya, serta mencengkeram burung poenik di kaki kirinya. Ukiran itu sangat indah, seakan ukiran itu nyata dan hidup. Sanjaya kini sedang bingung, bagaimana cara menyimpan keris Garuda Bayangkara, sebab keris itu tidak bisa masuk ke dalam ruang cincin. Karena keris itu juga punya ruang sendiri, sehingga keris tidak bisa masuk ke ruang cincin, sebab ruang yang tumpang tindih. Sanjaya masih terus mengamati keris. Selain mengagumi karya yang indah, dia juga terus berpikir bagaimana cara menyimpannya. Kan tidak realistis jika Sanjaya harus menyelipkan keris di pinggangnya setiap waktu. Bukankah akan dianggap orang lain akan melakukan karnaval tema kerajaan? Seakan keris tahu apa yang difikirkan Sanjaya, lalu ada sebuah suara. Nak, tempelkan saja keris itu di bagian tubuh manapun, maka keris akan masuk ke tubuh bagian itu. Kata suara yang keluar dari keris. Sanjaya cukup kaget bahwa keris bisa berkomunikasi secara langsung. Dia mengira hanya akan bisa berkomunikasi dengan penjaga atau hodam keris ketika masuk ke dalam ruang batu permata. Terima kasih Mbah telah memberitahu saya. Kalau boleh tahu, Mbah itu berasal dari mana? Tanya Sanjaya kepada penjaga keris. Sanjaya memanggil penjaga keris dengan sebutan Mbah, sebab saat di ruang batu permata, sosok itu berwujud pria tua. Namun yang tidak diketahui Sanjaya, bahwa pria tua yang dia temuinya hanyalah perwujudan dari Garuda raksasa yang sedang berhibernasi di goa. Nah, saya juga berasal dari bumi yang kamu pijak. Zaman dahulu tanah yang kamu pijak sangatlah makmur dan maju, baik dari segi ilmu kesaktian maupun teknologi. Dan saya adalah penjaga negara maju itu. Itulah kenapa keris yang kamu pegang disebut Bayangkara, yang artinya penjaga atau pelindung negara. Kata suara dari dalam keris. Mendengar kalimat dari dalam keris, Sanjaya sangat terheran-heran. Sebab hodam keris juga tahu tentang teknologi. Bukankah seharusnya di zaman dahulu manusia sangat primitif? Jangankan teknologi, bahkan untuk memotong kayu mereka menggunakan batu. Maaf Mbah, semaju apa di zaman itu? Tanya Sanjaya dengan penasaran. Di zaman itu sangat-sangat maju Nak. Dari segi teknologi manusia bisa menciptakan kendaraan terbang yang bisa keluar angkasa. Dan dari ilmu kesaktian, seseorang bisa menciptakan sebuah planet di dalam tubuhnya. Jawab suara dari dalam keris. Mendengar jawaban dari dalam keris, Sanjaya merenung keras. Sebab kehidupan yang diceritakan hodam keris, mirip sekali dengan pengetahuan yang dia warisi dari sosok raja di ruang cincin waktu lalu. Namun masalahnya sosok raja itu mengatakan, bahwa dia berasal dari alam atau planet yang jauh dari bumi. Tempat sosok raja itu memang ada pesawat yang terbuat dari material yang sangat kuat, sehingga bisa menembus luar angkasa dengan mudah. Di tempat sosok raja, pergi keluar angkasa semudah pergi dari Surabaya, Jakarta di zaman sekarang. Dan dari segi ilmu kesaktian terdapat 3 tingkatan. Tingkat pertama disebut pengumpulan tenaga dalam. Inti tenaga dalam seseorang akan mengalami evolusi yang terus-menerus sehingga mencapai kekerasan tertentu. Tingkat kedua disebut pengumpulan inti elemen, yakni setelah inti tenaga dalam mencapai kekerasan tertentu,
seseorang akan mengumpulkan inti elemen di dalam inti tenaga dalam. Tingkat ketiga disebut inti dunia, yakni setelah inti elemen terkumpul semua, inti tenaga dalam akan mengalami evolusi besar-besaran. Sebab ketika inti elemen terkumpul, mereka akan saling menyatu lalu terjadi ledakan Big Bang, dan jika penyatuan itu berhasil, maka inti tenaga dalam akan berubah menjadi dunia atau planet, dan makhluk hidup bisa hidup di sana. Namun jika proses itu gagal, maka seseorang akan meledak dan binasa. Yang menjadi pertanyaan di benak Sanjaya, jika memang bumi, atau lebih tepatnya Indonesia di zaman dahulu secanggih itu, lalu apa yang terjadi sehingga Indonesia bisa menjadi sekarang ini? Lalu apa yang terjadi dengan dunia ini, Mbah? Kenapa dunia sekarang jauh berbeda dengan yang Mbah ceritakan? Tanya Sanjaya sekali lagi. Zaman dulu, tempat ini disebut benua Atlantis. Semakin lama semakin banyak manusia telah mencapai tahap inti dunia, yang artinya manusia bisa mengendalikan hidup dan matinya makhluk di dalam tubuhnya. Sehingga manusia mulai takabur, dan tidak percaya lagi adanya Sang Pencipta. Hingga akhirnya suatu saat Sang Pencipta murka dan menghancurkan segalanya. Jawab Hodam Keris. Dari warisan ingatan Sanjaya, memang saat seseorang mencapai tahap inti dunia, yakni hasil penyatuan inti elemen yang berhasil, inti tenaga dalam akan berubah menjadi sebuah planet yang bisa dihuni makhluk hidup. Mungkin hal itu yang membuat manusia takabur, merasa dirinya menjadi dewa, dan tidak lagi percaya adanya Sang Pencipta yang sebenarnya. Sanjaya semakin terkagum-kagum dengan kenyataan yang terjadi di masa lampau. Lalu apa yang dialami dengan Mbah sendiri, sehingga bisa selamat dari kehancuran itu? Tanya Sanjaya sekali lagi. Namun setelah ditunggu beberapa lama tidak ada balasan, yang menandakan Hodam Keris tidak ingin melanjutkan perbincangan lagi. Dari perbincangannya dengan Hodam Keris, Sanjaya akhirnya memahami banyak hal, seperti bagaimana sosok raja di ruang cincin memiliki garis keturunan yang sama dengannya, meski planet mereka sangat jauh. Mungkin sebelum Sang Pencipta murka dengan benua Atlantis, seseorang telah melakukan perjalanan luar angkasa, sehingga mereka selamat dari bencana, lalu menetap di suatu planet tertentu untuk berkembang biak. Dan kebetulan leluhur Sanjaya dari zaman Atlantis, yang punya garis darah yang sama dengan sosok raja di ruang cincin, juga selamat dari bencana di bumi. Maka lahirlah Sanjaya. Sanjaya menarik nafas dalam-dalam, masih termenung sebab logikanya sulit menerima apa yang terjadi. Namun jika benua Atlantis tidak semaju itu, lalu bagaimana menjelaskan keris Garuda Bayangkara punya ruang di batu permata? Kenyataan telah menunjukkan, seperti bagaimana dia bisa masuk ke ruang cincin maupun ke ruang batu permata. Sehingga mau atau tidak mau, Sanjaya akhirnya percaya. Waktu terus berlalu, tidak lama lagi malam akan segera tiba. Di rumah kakek Alex, ada seorang pemuda yang ketakutan karena habis dimarahi. Pemuda itu tidak lain adalah Alex, karena melihat Sanjaya bisa menaklukkan keris, Alex segera memberitahukan kebenaran kepada kakeknya, bahwa persyaratan utama untuk menaklukkan pusaka suku tidak diberitahukan kepada Sanjaya. Alex mengira bahwa Sanjaya tidak akan mungkin bisa menaklukkan pusaka suku, sehingga tidak memberitahukan persyaratannya atas nama uang. Persyaratan utama bagi orang luar jika ingin menaklukkan pusaka suku adalah, jika dia berhasil maka harus menikah dan menjadi bagian dari orang suku dalam. Namun Alex tidak memberitahukan itu kepada Sanjaya, dan Alex yakin, jika Sanjaya tahu, dia tidak akan pernah mencobanya. Sebab tidak mungkin bagi Sanjaya memilih tinggal di hutan hanya demi keris. Namun jika Sanjaya mengurungkan niatnya, maka Alex akan gagal mendapatkan uang dari Sanjaya.